Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat drawing cak arbor untuk CNC milling. Ukurannya, spesifikasinya yang BT40, dan kita akan buat chuck holder untuk end mill diameter 25 ya. 25 atau 32. Kita akan pakai chuck yang seperti itu. Kita pakai yang 32 ya. Oke, langsung aja kita ambil part baru, new part. Kemudian kita ambil front plane ya. Terus kita buat yang pertama spesifikasi detailnya, yaitu kita buat taper dulu ya. Kita buat taper. Kita buat ukuran paling luar, diameter paling luar, dimensi paling luarnya, yaitu standarnya untuk BT40 diameter paling besar dari kita lihat tabel ya. Diameter terluarnya itu ada pada diameter, diameter paling luar itu diameternya adalah standarnya adalah ukuran 63 mm. Jadi kita buat 63 ya, seperti ini. Kemudian kita ambil sama tengah ya, 63 bagi 2 seperti ini. Kemudian si tingginya itu si tapernya, BT yang untuk taper si brown tapernya itu sekitar 65,4 dengan undercut 2 mili, kemudian tambah shank bawahnya itu 25, sekitar segitu. Nah, nilainya 92,4. Nanti kita tinggal buat sini 92,4 dibagi 2. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembuatan di awalnya, sketch awal ya. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah buat garis sumbunya tengah ya. Nah, ini kita buat for construction. Oke, dari sini kita udah bisa buat jaraknya 25 si necknya ya. Nah, 25. Kemudian dia punya step undercutnya 2. Nah, seperti ini sudah. Kemudian dari step undercut ini geser ke titik tengah, itu ada 16,6 tengah sini. Nah, ini kita buat bagian ini kita buat construction ya. Nah, ini kemudian dia berbentuk ada tapernya, bagian taper paling dalam dan 53. Jadi 53 bagi 2. Dari sini ke sini 53. Nah, titiknya ini. Lebar alur tertinggi itu adalah 10. Kita buat 10 ya. 10 bagi 2. Bidireksional aja. Nah, ini seperti ini. Oke.
Kemudian dia membentuk sudut 30 derajat. Ya. 30 derajat. Nah, ini kita smart dimension kan. Seperti ini. Ini juga bentuk 30 derajat. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kan nah, kita buat di sini jaraknya. Kemudian bagian ini kita buat di sini. Jaraknya kita rapikan aja ya. 14,6 antar pusatnya. Ya. Ini ke center sini. Ini 31,5. Kemudian ini jaraknya segini. Nah, sekarang kita tinggal trim, pakai power trim bagian sini dan sini, ya, dan sini dan sini. Oke, ini kita buang, ini sama ini kita buang. Sudah. Ini bagian sini udah selesai nih. Ya, udah selesai, maka kita tinggal ini buang, delete. Yes, ini delete, garis bantunya dihapus saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal dimensionkan ini. Ini ke sini harus 10, kita kunci ya, 10. Oke, kemudian dari sini ke titik sini kita kunci 5. Jadi biar nggak gerak dia nanti. Sudah. Kita skip. Ini kita delete. Ini kita delete. Ya. Kemudian kita kunci dari sini untuk ke sini. Ini kita lock. Nah, seperti ini. Ini sudah bagian sini ya. Ini sudah. Kemudian kita akan buat bagian taper, start tapernya ya. Start tapernya kita pakai offset. Itu diameter 44,45. Ini standar ya, standar si BT40 ini. Satu saja, ini ke sini. Nanti kita tinggal mirror. Nah, BT40 itu pakai taper 7/24, yang artinya sepanjang 24 mili, selisih diameter keduanya itu adalah 7 mili diameternya ya. Jadi persisi adalah 3,5. Oke. Nah, caranya adalah sebenarnya simple. Standarnya dari sini. Udah, ini kita pakai 24, kita panjangin 24. Ini ke sini 24 mili. Selisihnya itu adalah 7 mili, sehingga kita geser 3,5 ini ke dalam sini. Sudah. Nah, kita tinggal bikin tarik garis ke sini. Nah, inilah tapernya. Ya. Tapernya ini. Nah, sekarang kita tinggal buat di trim siku ini dan ini, kita buat siku. Ups. Nah, sorry. Nah, kalau udah, kan garis bantunya dibuang dulu supaya nggak mengunci ya. Nah, ini kan udah ngunci nih. Nah, artinya sekarang udah kita buang aja. Garis bantu sudah selesai. Ini kita buat posisinya
seperti ini. Sudah, sekarang kita trim aja ini. Ups, lari ke situ rupanya. Kita bantu pakai ini aja, garis luar aja. Kemudian kita trim seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita pakai yang power trim, kita pusing dan sini. Sudah jadi nih ya. Ini sudah. Sekarang kita tinggal delete sini, dan sini. Sudah kebuang ya, udah. Sini udah kita buang nih. Kita buang. Sudah. Ini kita buang. Jadi kemana di situ. Kemudian ini kita buang ya. Kita buang separuh. Dan ini kita buang separuh. Dapat separuh saja ya. Nah, ini kita delete. Ini kita delete. Nah, sudah jadi ini tapernya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Oke. Ini kita fix. Sorry. Ini kita buat fix ya. Center. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita tinggal buat bagian dalamnya. Ini sudah ya. Tinggal buat dalamnya aja. Oke. Tinggal buat bagian dalam. Bagian dalamnya itu ada standarnya bagian dalam. Kita kunci dulu ya, biar nggak berubah. Ya. Oke. Geser. Ya. Dan ini 2 mili ya. Sudah. Ini ke sini 27. Oke. Tinggal geser dikit ini ya. Rapikan aja. Nah, cek dimensinya seperti ini. Nah, ini sudah. Sekarang yang kita lakukan adalah membuat bagian dalamnya ya, bagian dalam untuk pegangan si pull stud-nya ya. Nah, standar untuk BT40 kita pakai ulir biasanya M16 standarnya ya. Maka yang kita lakukan adalah kita membuat si dimensinya 16. Kalau si 16 itu diameter kakinya, lubangnya ya, 16 pakai 16 kali 2 berarti pakai 14 bagi 2 7, berarti pakai 7 ini sini seperti ini. Kemudian ada bagian pelurusnya itu pakai diameter 17 biasanya 17H7, jadi 17 bagi 2 ini di sini. Sudah. Panjang standar masuk ke dalam sesuai dengan standar ISO-nya itu panjangnya adalah 9 mili. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal trim
dan ini kita trim, dan ini kita trim, dan di oke. Kalau udah oke, ini tinggal digeser, dirapikan aja seperti ini bagian ini tinggal geser ke atas, rapikan seperti ini. Oke, udah seperti ini adalah bagian ujungnya, bagian atas. Ya, kalau sudah ini tinggal di fix, kita buat fix ya. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal rapikan, ini ada beberapa yang harus tinggal dirapikan aja sih, tinggal buat begini. Udah selesai. Nah, ini sudah bagian atas. Nah, kita akan buat bagian bawahnya. Nah, gimana bagian bawahnya? Nah, bagian bawahnya cukup sebenarnya yang kita lakukan adalah kita punya perencanaan sesuai dengan standar ya. Pakai standar juga, masih pakai standar. Perencanaan untuk baut, cak untuk diameter si end mill, holder end mill yang pakai 32. Nah, dia punya standar. Standarnya adalah dia punya panjang dari titik H ini sampai bawah, itu sampai bagian sini kita buat garis ya. Nah, ini kita buat horizontal. Kemudian ini jaraknya, kalau kita mengacu pada bukunya, itu L-nya untuk ukuran BT 40, diameter NML 32, L-nya itu ada 105, 150, dan 200. Kita ambil 105 paling minimum ya. Seperti ini. Panjangnya 105. Standarnya seperti itu, panjang 105 ya. Jadi di situ 105. Kemudian dia itu punya lubang, kita trim aja ya, biar panjang di sini. Seperti ini. Oke. Nah, dia itu punya standar diameter luar. Diameter paling luar itu untuk BT 40, diameter 32, diameter luarnya itu sekitar 60-an ya. Jadi kalau 60 bagi 2, nah sekitar segini standarnya. Terlalu gede ya, pakai yang ini aja lah. Sebentar saya hapus dulu. Kita pakai yang untuk ukuran 25 aja lah. 25 itu 90 jaraknya. Ini kita buat vertikal begini. Buat vertikal. Ya udah. Kemudian ini kita buat dari sini ke sini itu 90. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kemudian diameter paling luar, offset aja, diameter paling luar untuk yang ukuran 25 itu adalah 50. Nah, ini masih mending. Nah, kita trim aja. Nah, ini kita trim. Kemudian ini pakai power trim. Oke. Bagian ini dihapus, ini dihapus, bagian ini udah nggak pakai. Nah, seperti ini. Nah, diameternya adalah 25. 25 bagi 2 berarti ya. Nah, seperti ini.
Nah, jarak H ini ke dalam, ini paling mentok, itu standarnya. Untuk ukuran itu, kita standarnya di angka sekitar 55 sampai 70. Minimal 55, maksimal 70. Kita pakai 70 aja ya. Kita coba 70 sejauh mana dalamnya. Nah, seperti ini. Oke lah, nggak ada masalah ya, 70. Kita ambil, kita putusin sini. Oke. Ini kita buang dulu. Nah, kita buat fix dulu. Sudah. Nah, ini panjang 70 sampai sini ya. Oke. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk tengahnya biasanya dia lubang tengahnya ya. Lubang tengahnya itu biasanya pakainya M12. Ya, tengahnya M12 sampai sini. Ya. Berarti M12 berarti 12 kali 1,75 berarti sekitar 10,3 ya. 10,3 dibagi 2 berarti 5,15. Oke. Kita offset seperti ini. Nah, panjang ke atas ke sini. Itu kita biasanya pakai sekitar 12, satu setengahnya sekitar 12 kali 1,5 berarti sekitar 18. Kita buat 18 dari titik sini, kita offset 18 ke atas. Nah, dua kali aja ya, 24 jadi 24. Nah, kita ke ataskan seperti ini. Nah, ini sudah. Maka mana yang kita trim? Yang kita trim adalah pakai yang siku dulu ya. Ini ditrim terhadap ini, kemudian ini kita trim terhadap ini, kemudian ini kita trim terhadap ini, kemudian bagian ini kita trim terhadap ini. Jadi seperti ini nantinya ya, bentuknya begini. Oke, kita tinggal trim bagian bawah ini pakai power trim. Selesai. Sudah. Kira-kira seperti ini bentuknya ya. Untuk arbor itu sendiri bentuknya seperti ini. Nah, chamfernya sendiri nanti kita chamfer terpisah ya. Ya sudah, sepertinya tinggal di revolve. Ya. Tinggal di revolve. Kita rapikan dulu. Sudah. Tinggal revolve. Nah, kita buat fitur revolve bos. Dia nanya sumbunya mana, kita pakai sumbu ini. Nah, seperti ini. Ini arbornya. Oke. Kita save dulu biar aman. BT 40 arbor cap and mill holder diameter 25. Ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian biasanya di samping itu ada bagian SW ya, kalau boleh dibilang itu SW untuk masuk di clamping supaya nggak berputar. Nah, caranya adalah kita ambil dari bagian atas ini, kemudian kita sketch, terus kita ambil tampilan top ya. Nah,
Setelah itu yang kita lakukan, biasanya jaraknya antara ini itu adalah 22,6. Jadi kita buat garis dulu, garis bantu. Kemudian ini. Nah, seperti ini. Ini kita buat si construction line ya. Nah, dari sini nanti kita offset, lebarnya itu adalah sekitar 16,1. 16,1 dibagi 2. 8,05 ya. Ini bidirectional 2. Nah, seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita ambil satu lagi. Dari tengah jaraknya adalah 22,6. Oke. Itu batasnya adalah plusnya 0, minusnya 0,3 boleh. Nah, seperti ini. Dan kita tinggal trim. Trim dengan ini seperti ini dengan ini begini, dan di oke. Nah, kemudian kita buat garis. Nah, seperti ini, garis bantu aja, kemudian di trim. Nah, seperti ini. Kita bisa lakukan di mirror di sini atau di mirror setelahnya, bebas, nggak apa-apa. Saya lebih suka mirror setelahnya aja. Ya, di oke. Nah, kemudian dari jarak itu sampai bawah titik tikungan itu dalamnya sebanyak 21, kita extrude cut ya, 21. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biasanya dia ngeradius di sini. Kalau kita tadi lihat 16,1, artinya ini radiusnya adalah separuh lingkaran, jadi 8,05. Kita buat fillet saja. Salah saya. Fillet. Ukurannya adalah 8,05. Kita fillet bagiannya sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita fillet bagian sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mirror. Mirror dengan referensi ini ya. Kita tinggal mirror. Nah, partnya mana yang mau di mirror? Mirror ini dan ini ya. Ini juga kita ikutkan. Udah, kita oke. Jadi seperti ini. Oke. Ini sudah jadi. Kita tinggal kita buat bagian chamfer sini sama lubang pengunci untuk si arbor ini. Nah, jadi biasanya kalau kita sesuai dengan standarnya ya, di sini untuk bagian chamfer ini sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Kalau 25 ya ini dalamnya 25, ininya 50, berarti ada sisi 25 dikasih chamfer ukuran 5 juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian bagian dalam ini kita fillet supaya masuknya gampang, di fillet. Filletnya biasanya kalau 25 radiusnya itu kalau nggak 2, 4. Kita coba aja dulu ya, 4, kita kasih 4 seperti apa bentuknya. Terlalu besar, kasih 2 berarti. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat untuk ukuran si lubang pengikatnya. Biasanya ukuran untuk yang BT40 diameter 25, lubang pengikatnya itu kita pakai M12. Ulirnya M12. Tetapi untuk si ya, M12, tapi di sini nanti ada jarak 20. Caranya adalah
isometri dulu pandangannya untuk mempermudah view-nya. Ambil berarti front plane ya, front plane seperti ini. Kemudian kita buat sketch, kemudian ambil normal to. Nah seperti ini, kita ambil jarak standarnya sesuai dengan standar. Kalau panjangnya dari sini, maka kita ambil itu besarannya pada jarak 25 juga, karena 25 ya pakai 25 ya. Nah ini 25 kita kasih kita ambil sini aja lah biar gampang. Ini diameternya adalah 10,5 dibagi 2. Nah seperti ini, dengan jaraknya 25, kita ambil sini ke sini jarak 25 ya. Nah begini. Kemudian ada lagi lingkaran juga di sini, kita lurusin aja. Ukurannya sama, kita tinggal buat dulu. Ini ukurannya 10,5 di oke. Kemudian kita buat ini, diklik sambil tekan kontrol, diklik lagi, ambil di equal. Nah ini nanti ukurannya sama 10,5 juga. Kemudian jaraknya kita ambil ini ke sini 20 jaraknya ya, seperti ini ya. Kalau sudah, maka kita tinggal extrude cut di satu sisi ya. Extrude all di oke. Nah ini pengikatnya ya. Oke, sudah seperti ini lubangnya. Supaya lebih presisi untuk latihan ya, sebenarnya kasih cukup lambang lubang M10 sudah selesai ya. Sama-sama kita tahu kalau mau kasih lubang untuk latihan bikin itu kita pakai boss cut ya, sweep cut. Nah dengan sweep cut caranya adalah kita buat ya diameternya ini, kita buat si front plane ya, front plane kita buat sketch. Kemudian kita ambil di sini sketch ini, kita klik, kita convert, sudah muncul ya. Nah kalau sudah muncul, kita tinggal normal tuh, kita ambil salah satu ya, salah satu aja, nanti kita tinggal geser pakai pattern juga bisa. Nah ini kita buat si helix and spiral. Nah helix and spiral ini kita ambil pitch-nya, kita pakai M12 kali 1,75. Kita pitch-nya 1,75. Nah ini ya. Kalau dari 0 derajat kita lihat tetap dari situ. Kalau 90 derajat bisa dari samping nggak? Ya, kalau 90 derajat bisa dari samping, maka kita tinggal reverse tujuannya ke sana. Nah panjangnya berapa revolution? Kalau kita ingat tadi diameternya adalah 50, maka panjangnya adalah 50 dibagi 1,75. Kita lebihin aja lah 1,75. Ya udah dibuat 100. 100. Kalau 10 17,5. Artinya kalau misalkan kita buat 50, coba aja ya. 50. Nah, seperti ini. Ya.
panjang banget. 25. Nah, 25 cukup ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal bikin profil di sini. Profil untuk motongnya. Jadi pemotongnya. Kita tinggal buat pandangannya adalah pandangan samping, sketch. Kemudian diambil normal tuh. Nah, kita tinggal buat, kita bayangkan ini adalah diameter terasnya. Berarti nanti ulir itu akan nancep, ya, nancep ke atas. Nah, artinya kita buat tancepannya aja di sini, nancep ke atas. Nah, panjang tancepannya itu tinggi tusuknya ke atas 1,75 dibagi 2 itu sekitar 16 bagi 2 8, 0,8, berarti masih 1,15 lagi, berarti kita hitung aja ya. Nah, ini 1,75 bagi 2 0,875, berarti 0,875. Seperti ini panjangnya ya. Ini buat konstruksinya aja ini ya. Ini for construction. Oke. Nah, udah kita buat garis dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian kita buat sudutnya ya. Sudutnya itu 60 derajat, metrik 60 derajat. Kemudian ini kita ambil 30 separuhnya, 30 derajat. Nah, udah bentuk separuh ini udah. Nah, yang kita lakukan adalah kita tinggal buat si garis bantu ini aja. Garis potong ini. Ini kita offset, kita lebihin. Karena tadi kita pakai 10,5, harusnya 10,3, masih kita kehilangan 0,2, berarti kita geser 0,1. Begini ke bawah. Sorry. Ini kita reverse. Oke. Udah, yang nggak kepake ini dihapus saja. Dihapus saja. Kita tinggal buat trim. Ini kita fix. Oke, kita sekarang tinggal trim. Trim bagiannya, bagian sini kita trim. Nah, ini kita trim. Sudah, oke. Nah, ini akan jadi buat mutarnya nanti. Kemudian kita oke. Nah, kita tinggal swipe cut. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita tinggal hide. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini udah jadi ulirnya. Ya. Kita tinggal geser ke bawah. Cara geser ke bawah, kita pakai buat aksis dulu di sini. Oke, untuk referensi arahnya ya. Kemudian kita pakai pattern. Nah, kalau udah pattern direksinya mana? Ini ke bawah situ. Kemudian jaraknya berapa? 20. Dan mana yang mau di pattern kan? Kita ambil swipe-nya ini. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian di oke. Udah. Jadi sudah. Udah, setelah itu gini kita hide. Seperti itu kira-kira ya. Ini sudah ada ulirnya. Sudah ulir. Nah, sekarang kita tinggal buat si bagian ulirnya ini. Caranya adalah sama seperti yang tadi. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sini kalau mau ideal, kita ambil di sini, kita edit sketch dulu. Nah, di sini ini kita ambil spasi
kita coba display normal tuh. Nah, diameter M16 itu nggak sepanjang ini juga. Jadi kalau mau idealnya nanti ini kita naikin dikit ya. Kita naikin dikit untuk start muter sampai dalamnya adalah sedalam itu aja ya. Caranya gitu. Nah, ini kita ambil di sini, kemudian kita buat plan. Kita naikin karena nah, M16 kali 2 berarti kita lebihin 1 lir. Jadi naikin 2 mili cukup. Jadi oke. Nah, kita plannya kita besarkan supaya ngelewatin aja biar gampang. Nah, ini kita buat sketch di sini. Setelah itu kita buat convert si garis itu di situ. Udah. Dan di oke. Nah, sekarang kita tinggal buat si spiral, helix atau spiral. Arahnya kita balik ke sana. Kemudian nah, itu panjangnya. Ini pakai kali 2 pitch-nya. Nah, kalau kita pengen lihat dalamnya sampai semana, nah ini berarti kita buat, misalkan kita M16 ya, 16 kali 1,5-nya setidaknya 1 lirnya itu adalah 24 berarti 12 putaran ya. Ambillah 13 karena ada kelebihan tadi bikin 14 putaran. Nah, seperti ini. Sudah. Ini kita hide. Kemudian ini kita tampilkan lagi posisinya. Ini aja lagi. Sudah seperti itu. Tadi dia start nolnya di mana ya tadi? Lupa kita. Enggak perhatikan. Oh, start nolnya di sini. Oke, berarti kita ambil side juga. Sketch. Normal tuh. Nah, seperti ini. Maka kita buat tusukan. Kan 14, berarti kita tusukan. Kita buat tusuknya 1 mili ke dalam. Nah, ini kita buat 1 mili. Nah, seperti ini. Sorry. Kita buat for construction. Dan kita oke. Kita buat fix di sini. Oke. Sudah. Kita tinggal buat garis seperti biasa. Garisnya seperti ini. Ya. Kemudian kita buat di sini kira-kira aja. Yang penting lewatin. Oke. Nah, kita buat sudutnya. Ini 60 derajat metrik ya, kalau Whitworth 55. Saya salah saudara-saudara, kita lihat aja. Nah, kita buat sudut ini dan ini, kita buat sudut 30 derajat seperti ini. Kalau sudah di oke, kemudian kita trim seperti ini. Ini sudah. Maka kita tinggal buat sweep cut. Nah, kita ambilnya ini seperti itu dan di oke. Ya, kira-kira seperti ini. Untuk ini kita hide. Sudah. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal rapikan di bagian-bagian chamfer, mana yang perlu chamfer supaya nggak tajam, memudahkan pada saat melakukan penggerindingan. Kita lakukan chamfer ya. Chamfer 1 mili.
itu di bagian sini. Oke, ini nggak pakai, nggak 1 mili. Yang 1 mili mana lagi? Bagian ini chamfer, ini chamfer, ini chamfer. Seperti ini. Sudah. Ya, oke. Kemudian ada bagian di fillet. Bagian di fillet adalah bagian ini. Fillet 1 mili. Seperti itu. Ini oke. Kemudian sudah. Mana lagi? Oh, ini ada bagian di sini di fillet biar nggak terlalu besar tegangan pada saat mutar. 2 mili. Oke. Kita save. Nah, kita buat materialnya di sini, kita edit materialnya. Materialnya biasanya kita pakai carbon steel ya. Carbon nih, pakai tool steel. Oke. Sudah, kita save. Nah, supaya mempercantik biasanya kita kasih warna yang agak beda. Bagian ini biasanya dikasih warna hitam face-nya ya. Face-nya pakai warna hitam. Agak gelap. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Dan kita oke. Untuk bagian ini itu di grinding biasanya dikasih warna yang berbeda juga. Metal, steel. Kita pakai seperti ini. Polished steel. Ya. Bagian di polished steel, ini di polished biasanya. Di polished steel. Ya, oke. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, sekarang kita tinggal bikin full stud-nya ya. Nah, kita ambil new. Kita ambil full stud. Nah, untuk dimensi full stud sendiri, tadi kita cari full stud standar, ukuran full stud standar. Nih. Ya. Ukuran full stud standarnya. Jadi full stud itu diameternya, ini standarnya L1. Panjangnya untuk BT40 itu 54. Panjangnya ya, panjang total. Diameternya paling besar. Paling besar ini adalah D3 ya. D3 adalah 23. Jadi kita buat dulu kotak ukuran 23 dikali dengan 54. Kita ambil front line. Oke, sketch. Kita ambil seperti ini. Biro tadi 54 ya. Nah, kita masukkan 54. Untuk diameternya Piro tadi 23. Kita ambil 23. Oke, dari sini kita ambil sini 23 bagi 2. Seperti itu. Kemudian
dari ini ke sini ini 54 bagi 2. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah kita buat garis tengah ya. Garis tengah ini kita buat konstruksi for construction. Ya, oke. Nah, kita udah dapat ini seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah kita tinggal buat L2 nih, jarak L2. L2 di sini 29. Kita buat 29 dari sini ke sini. Setelah jarak 29, kita ambil posisinya adalah L2, habis itu L3. L3 itu jaraknya adalah 23. Kita ambil 23. Nah, seperti itu. Sudah ada L3 ya. Disimpan di kepala L3. Kemudian ada L4. L4 dia naik itu 3 mili. 3. Offset begini. Udah, jadi kemudian ada L5. L5 7 mili ya. Nah, kita buat 7. Nah, seperti ini. Ini sudah. Sekarang kita tinggal bikin diameter yang bagian kakinya. Kalau kita lihat diameter kakinya, ini ada ukuran D2 sama D1. D2-nya itu 14. Kita buat 7 ya, 14 bagi 2 ya 7 ini. Nah, ke arah sini. Nah, ini udah jadi bagian ini. Ya. Caranya untuk mempermudah biar nggak pusing, langsung aja di trim. Ini dan ini. Ya, selesai saudara-saudara. Nah, begini. Sudah. Sekarang tinggal buat dimensi yang D3. D3 itu ukurannya adalah 23. DP Royure. Oh, D1. D1 itu 19. Kita buat 19. Kita offset aja 19 bagi 2. Seperti ini. Dari sini ke geser ke sini. Nah, sekarang kita tinggal trim ini dan ini. Ya. Selanjutnya kita chamfer 75 derajat. Sorry, kita besarkan. Ya. Ini ke sini 75, ini 45. Kalau begitu, ini 45 berarti kita buat begini. Sudutnya kita setel 45 derajat. Sorry, bukan dari situ. Oke, bukan dari situ. Kita ambil cancok ya. Nah, kalau kita ambil dari sini 75 seperti apakah? Ya, 75 derajat ya. Oke. Sekarang ini kita tinggal trim. Power trim buang ya. Kemudian ini kita buang di sini, ini kita buang di sini, kita buang separuh. Selesai ya. Kita buang separuh. Oke. Ini dihapus ya bagian ini. Ini sudah. Kita rapikan seperti ini. Nah, sudah. Kemudian ini kita rapikan seperti ini. Ya.
Oke. Kemudian ini kita rapihkan seperti ini. Oke. Ini kita rapihkan ke atas seperti ini. Oke, ini kita ataskan. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal bikin bagian bawahnya. Bagian bawah ini ada D4. D4 itu ukurannya tadi 17 karena dia untuk penuntun guide-nya ya. Kita buat 17, kita offset 17 bagi 2. Nah, seperti ini. Dia akan jadi guide-nya. Kemudian kita trim aja. Ntar aja trimnya. Nah, kemudian tadi kita ingat ukuran si pull stud tadi itu kan 9. Ya. Oke. 17 itu 9 mili masuknya. Maka ini kita buat 9 mili juga. Seperti ini. Kemudian dari situ kita buat ukuran lagi ada 8 mili. Nah, untuk baut N16-nya seperti ini. Jadi nanti konstruksinya akan menjadi seperti ini. Lari ke sini dan ini akan lari ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini supaya kulirnya masuk semua, maka kita kasih undercut cutter, biasanya 3 mili bubut itu. Nah, sudah ada undercut. Dalamnya undercut itu adalah diameter 1 ya, si ulir tadi, pembebas ulir tadi. Maka sekarang kita buat di trim pakai ini ke sini, ini ke sini. Sudah jadi. Kemudian ini kita ambil ini ke sini. Sudah jadi. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal power trim bagian ini dan power trim bagian ini. Udah jadi pull studnya ini. Kemudian di OK. Nah, kita tinggal revolve ya. Masih ada yang nggak bener ini. Dari sini belum dibuang ya. Di OK. Nah, sekarang kita tinggal revolve. Di close. Bagian ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian ini kita tinggal kasih radius aja. Radius 1 dulu. Kita buat ini di sini dan di sini. Oke. Kemudian bagian sini kita chamfer, saudara-saudara. Ya. Chamfer begini. Kemudian bagian bawah juga kita chamfer. Chamfer seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini kita chamfer juga, tapi chamfernya kecil ya. 0,5. Ini. Udah. Ini sudah jadi pull studnya. Kemudian kita tinggal bikin ulir di sini. Caranya adalah ya. Dari sini biar gampang larinya ke sana aja. Nah, ini dari sini kita ambil clamp, kita geser satu ulir. Itu kebanyakan kali ya. Setengah ulir lah. Satu. Jadi oke. Nah, kita buat plan, kita buat sketch. Nah, kita buat refleksi dari sini, kita convert. Udah bentuk jadi seperti itu, di oke. Ya. Kemudian dari sini kita buat ulir. Ya. Ya seperti ini udah cukup. Ini langsung aja di oke aja.
startnya di mana ini? Oh iya, spasi dulu, kita ambil isometri, kita ambil fit. Nah seperti ini, ya start di sini ya. Nah ini startnya di sini. Maka sekarang kita tinggal buat profil dari sini. Ini kita hide dulu. Nah profil dari right side, terus di sketch, spasi kita ambil normal tuh. Nah seperti ini. Nah sekarang kita tinggal buat dalamnya ulir, tusuk sebanyak berapa tusukan ulir itu. Nah kita buat tusukan ulir. Nah ini tusuk sebanyak 1 mili. Kita kasih 1 mili ya. Seperti ini, kita ambil for construction, di oke. Nah dari situ kita buat fix dulu ini biar nggak ngotak-ngatik kemana-mana. Udah di oke. Kemudian kita buat garis seperti biasa, seperti tadi ya, di oke. Kemudian ini geser ke sini, ini di oke. Kemudian ini kasih garis lebih dikit ya. Nah sini nggak apa-apa. Kemudian kita buat smart dimensionnya, ini dibuat 30 derajat. Nah kemudian lebar ulir ini kita buat 60 derajat seperti itu. Kemudian kita tinggal trim bagian ini ya. Nah seperti ini, di trim. Sudah. Kalau sudah ya sudah, ini tinggal di kita buat sweepnya aja udah. Nah kita tinggal sweep based on itu ya. Nah ini seperti ini. Ya oke. Oh ada yang salah nih, profil sketchnya ada yang salah. Jadi ini kita delete dulu, kita ambil selection manager ya. Nah selection manager kita ambil bagian ininya aja dan di oke. Oh sebentar, ini harusnya swipe cut. Edit dulu normal tuh, gak ada masalah. Swipe cut harusnya. Nah kita ambil swipe cut, kita ambil di sini ya, di oke. Ini di hide, ulirnya sudah jadi. Kita kasih materialnya, edit material. Edit material kita pakai material yang pakai tool steel ya. Nah ini jadi oke. Nah seperti ini. Biasanya ini warnanya hitam. Ya hitam sih, abu-abu sebenarnya sih. Bagian ini abu-abu. Dan di oke, oke. Kita kasih namanya full stud. Full stud. Ya, di save. Nah, sekarang kita tinggal bikin gambar assembly-nya. Ya. Gambar assembly-nya kita ambil si arbornya, kemudian kita kasih full stud-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ya udah kita mate aja. Di mate pakai ini, di mate. Nah seperti itu. Kemudian bagian ini di mate ditempelkan di sini seperti ini. Udah di oke. Nah seperti inilah kira-kira buat arbornya ya.
BT40, untuk end mill diameter 25 ya. Kita ambil tampilannya pakai perspektif, kita ambil isometri seperti ini ya, begini bentuknya. Ini untuk BT40 ya. Itu aja. Nanti kita selanjutnya kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya beberapa mungkin contoh-contoh kasus yang lain ya. Gitu aja ya. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.